Keterangan Saksi Purnomo. Saksi Purnomo adalah saksi baru dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus Saudara Purnomo bersama ayahnya melihat di arah yang berlawanan di jembatan flyover ada sepeda motor ngebut dan oleng zigzag ke kanan dan ke kiri dengan lajur cepat dengan standing ban depan diangkat jumping. Namun motor tersebut menabrak trotoar dan pengemudi terpelanting mental mengenai tiang PJU dan penumpang yang duduk di belakang juga terpental dengan posisi terakhir tengkurap sama dengan posisi pembawa motor juga posisi tengkurap dengan menggunakan jaket. Dan penumpang yang baru ketahuan adalah perempuan karena terlihat memakai rok dengan jaket posisi diikat di pinggang. Saksi melihat dan turun dari motor namun dilarang ayahnya untuk menolong karena takut disalahkan, maka mereka berdua melanjutkan perjalanan. 10. Keterangan Saksi Mega. Saksi Mega adalah saksi baru dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan strip 1 bahwa korban Vina dijemput oleh saksi Widi dan Mega menggunakan sepeda motor di sekitaran rumah korban. Siang sekitar jam 12 untuk menginap di rumah saksi Widi karena korban mengirim pesan via BBM kepada saksi untuk dijemput karena ingin menginap di rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi Widi, korban Vina meminjam uang sebesar 50.000 kepada saksi untuk membeli pembalut dan mie instan. Bahwa kemudian korban pamit warung untuk membeli pembalut dan mie instan dan sesampainya di rumah saksi, korban berniat mengembalikan sisa uang yang dipinjamnya kepada saksi, namun saksi menolak uang kembalian tersebut agar supaya uang yang dipinjam tetap bulat. Kemudian saksi Mega memasak mie yang dibeli oleh korban karena korban kesusahan untuk menyalakan kompor sehingga saksi Mega menawarkan diri untuk memasaknya. Bahwa kemudian sewaktu korban dan saksi makan, korban tiba-tiba meminta untuk diantarkan ke kontrakan kakaknya korban yang bernama Kak Neng untuk meminta uang. Kemudian sekitar jam 13.30 saksi Mega mengantarkan korban Vina ke kontrakan kakaknya untuk meminta uang, dan di sana saksi menunggu di luar karena saksi tidak ikut masuk ke kontrakan kakaknya korban karena tidak diperbolehkan masuk oleh korban. Kemudian sekitar jam 3 sore mereka balik dari kontrakan kakaknya korban ke rumah saksi Widi, dan dalam perjalanan pulang korban Vina di jalan tidak sengaja melihat korban Eki dan memberitahukan kepada saksi Mega, namun diabaikan oleh saksi Mega karena saksi fokus mengendarai sepeda motor. Kemudian sepertinya korban Eki juga melihat korban Vina di jalan karena kemudian motor saksi dipepet oleh korban Eki agar berhenti. Kemudian saksi berhenti dan selanjutnya korban Vina dan korban Eki bertengkar hebat di jalan karena kemudian korban Vina balik ke saksi dengan keadaan mata sudah sembab karena menangis. Dan kemudian korban meminta izin kepada saksi untuk diizinkan balik bersama korban Eki. Awalnya saksi tidak mengizinkan karena takut dimarahin saksi Widi yang menunggu di rumah. Karena perginya bersama saksi Mega, pulangnya kenapa bareng dengan saksi Mega? Karena terus didesak, saksi Mega membiarkan korban Vina untuk pergi bersama Eki dan masih menurut keterangan saksi Mega bahwa korban Eki bawa motornya seperti setan dalam kurung kebut-kebutan. Sesampainya di rumah saksi Widi, kemudian saksi menanyakan apakah korban Vina sudah tiba di rumah kepada saksi Widi, namun ternyata korban Vina belum juga sampai. Kemudian karena saksi sudah ada janji untuk pergi dengan pacar saksi pada saat itu, saksi tidak berlama-lama di rumah saksi Widi. Kemudian setelah pacar saksi Mega datang menyebut, saksi kemudian pergi dan tidak lama saksi keluar dari rumah Widi. Korban Vina datang namun saksi Mega tidak menghiraukan karena sudah kadung sebal. Dan tidak jauh dari rumah saksi Widi,
saksi Mega melihat korban Eki menunggu di depan gang rumah saksi Widi. Setelah itu Mega tidak tahu lagi kabarnya sampai malam. Bahwa saksi tiba di rumah Widi dan langsung menanyakan apakah korban Vina sudah pulang. Namun ternyata korban belum balik ke rumah saksi. Dan kemudian saksi langsung menuju kamar mandi dan agak sedikit emosi sambil berteriak, "Ini siapa sih? Jorok banget." Karena di kamar mandi saksi Mega melihat kalimat ini saya skip ya Pak. Sisa dari yang ada dituang di dokumen ini saya skip sampai dengan nomor 11. Terima kasih. Keterangan saksi Widi. Saksi Widi adalah saksi baru dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa saksi Widi meminta agar saksi Mega untuk kembali ke rumah saksi Widi jangan terlalu lama karena korban Vina pergi bersama cowoknya dan takutnya pulang terlalu malam. Sekitar jam 22.00 korban Vina menghubungi saksi Widi untuk mengajak saksi ikut malam mingguan bersama korban dan teman korban dengan posisi di daerah Sumber karena ada salah satu teman korban Eki yang sendirian. Jadi agar berpasang-pasangan, namun oleh karena ajakan tersebut ditolak, tidak lama setelah sambungan telepon tersebut ditutup. Tidak lama mereka mengobrol, tanpa sadar sudah 3 kali miss call dari korban Vina kepada saksi Widi sekitar jam 22.15 sampai jam 22.20, namun diabaikan oleh saksi karena saksi beranggapan korban menelpon untuk tetap mengajak saksi untuk ikut ngumpul malam mingguan dengan korban dan teman-temannya. Setelah itu secara tidak sengaja sekitar jam 22.30. Bahwa kemudian saksi Widi melihat status Facebook salah satu teman dengan status RIP Eki N Vina, RIP Rest in Peace maksudnya, namun oleh karena kedua saksi tersebut tidak terlalu dianggap serius karena serasa tidak mungkin sebab maghrib tadi masih bersama, mereka di rumah untuk pamitan malam mingguan bersama korban Eki. Namun setelah beberapa lama saksi dan Mega khawatir kenapa tidak ada kabar sama sekali dari korban Vina. Sementara berita kematian Vina dan Eki sudah semakin santer tersebar melalui status Facebook dan story BBM teman-teman mereka. Dan kemudian mereka berinisiatif untuk menelepon korban Vina sebanyak 4 kali. Yang pertama tidak nyambung, yang kedua nyambung tapi tidak diangkat, yang ketiga diangkat namun tidak merespon, sampai sambungan teleponnya diputus sepihak melalui telepon seluler korban Vina. Dan yang terakhir sambungan teleponnya diangkat oleh salah seorang yang mengaku dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal yang mana yang laki-laki meninggal di tempat dan yang perempuan lagi dibawa ke rumah sakit umum Gunung Jati. Kemudian sekitar pukul 00.30 dini hari kedua saksi berangkat menuju rumah sakit Gunung Jati untuk memastikan kabar yang mereka dengar dan melihat langsung kondisi korban Vina, dan ternyata benar bahwa sesampai mereka di rumah sakit, saksi Widi yang memastikan bahwa korban kecelakaan tunggal lalu lintas yang dimaksud adalah korban Vina karena saksi Widi mengenal celana pendek yang dipakai oleh korban adalah celana saksi Widi yang dipinjam oleh korban. Sedangkan saksi Mega sesampainya di rumah sakit langsung pingsan. Setelah saksi Mega siuman, kemudian saksi dan dari rumah sakit Gunung Jati ke rumah saksi Widi sekitar jam 2.30 subuh tanggal 28 Agustus 2016. 2. Mengenai alat bukti surat. 1. Kurung buka, surat pernyataan Dede Riswanto. Surat pernyataan ini dibuat pada tanggal 21 Juli 2024 di Subang, Jawa Barat, yang pada pokoknya berisi keterangan baru yang belum pernah disampaikan di persidangan. Di antaranya keterangan mengenai apa yang dinyatakan pada BAP tahun 2016 itu tidak benar. 2. Surat pernyataan Adi Haryadi.
Surat pernyataan ini dibuat pada tanggal 6 Agustus 2004 di Subang, Jawa Barat, yang pada pokoknya berisi keterangan yang belum pernah disampaikan di persidangan, diantaranya keterangan mengenai kesaksian pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 telah terjadi kecelakaan tunggal. 3. Surat pernyataan M. Ismail. Surat pernyataan ini dibuat pada tanggal 6 Agustus 2004 di Subang, yang pada pokoknya berisi keterangan baru yang belum pernah disampaikan di persidangan. Di antaranya keterangan mengenai kesaksian pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 telah terjadi kecelakaan tunggal. B. Besar adanya pertentangan dalam pelbagai putusan, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan cermat putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4, para pemohon PK menemukan beberapa pertentangan dalam dua putusan tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Dalam pertimbangan hukum tentang uraian fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 3 Pit B 2017 PN CBN dan putusan 04, terdapat pertentangan pada hal fakta hukum menyangkut peristiwa yang terjadi yang menjadi salah satu dasar putusan seharusnya adalah sama. Pertentangan itu ditemukan dalam uraian mengenai orang-orang yang berkumpul di warung Bu Nining pada tanggal 27 Agustus 2019 pada pukul 19.30. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3, sebagaimana diuraikan pada halaman 114 angka 1, terdapat nama Sudirman. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4, sebagaimana diuraikan pada halaman 100 alinea 3, tidak ada nama Sudirman. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3, sebagaimana diuraikan pada halaman 114 angka 1, tidak terdapat nama anak Saka Tatal. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4, sebagaimana diuraikan pada halaman 100 alinea 3 pertama, ada nama anak Saka Tatal. 2. Berkaitan dengan warna kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, terdapat pertentangan antara kedua putusan pengadilan dengan keterangan saksi Aib dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 Fide halaman 115 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 Fide halaman 101. Kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh Muhammad Rizky Rudiana dan Vina berwarna hijau kuning, sedangkan menurut Aib kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina berwarna biru telur asin. Fide putusan nomor 3 halaman 83 dan putusan nomor 4 halaman 73. 3. Majelis Hakim tidak cermat mengidentifikasi peran para pelaku dalam perkara aku. Menurut keterangan saksi Aib yang memepet dari arah kiri dan memukul korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu adalah Hadi Saputro. Fide putusan nomor 3 halaman 84. Namun dalam pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh menjelaskan bahwa yang memepet dan memukul korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu adalah Eko Ramadhani. Ide putusan nomor 3 halaman 116 dan angka 4 putusan nomor 4 halaman 102. Bahwa majelis hakim tidak cermat dalam mengidentifikasi peran Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Menurut keterangan saksi Air, ketika terjadi peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil tidak ikut melakukan pengejaran. Ide putusan nomor 3 dan 4. Namun majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan terdakwa Eko Ramadhani alias Poplak ikut mengejar korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. Video putusan nomor 3 116 dan angka 4 putusan 4 halaman 102. Nomor 5, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri nomor 4 dan putusan Pengadilan Negeri nomor 3 terdapat pertentangan terkait dengan sumpah. Dalam putusan nomor 4 saksi Dede Riswanto memberikan keterangan di bawah sumpah halaman 99. Sedangkan putusan nomor 3 saksi Dede Riswanto tidak di bawah sumpah. Bahwa terdapat pertentangan mengenai 6.
bahwa terdapat perentangan mengenai fakta-fakta hukum pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 4 dengan fakta hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri nomor 16. Padahal lokus dan tempus peristiwa sama. Dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 4 diterangkan bahwa yang membawa anak korban Muhammad Rizky dari flyover Talun ke lahan kosong di belakang showroom mobil di seberang SMPN 11 adalah saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Peggy alias Perong, halaman 117. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 yang membawa anak korban Muhammad Rizky Rudiana dari flyover Talun ke lahan kosong di belakang showroom mobil di seberang SMPN 11 adalah saudara Andika dan saudara Dani, di halaman 102 baris 12. 7. Bahwa terdapat pertentangan mengenai fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 4 dengan fakta hukum yang terdapat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16, padahal lokus dan tempus peristiwa sama. Dalam putusan Pengadilan nomor 4 diterangkan bahwa yang membonceng anak korban Pina dari flyover Talun ke lahan kosong di belakang showroom mobil di seberang SMPN 11 adalah saksi Eko Ramadhani. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 yang membawa anak korban Pina dari flyover Talun ke lahan kosong adalah di belakang showroom mobil di seberang SMPN 11 adalah saudara Eko dan saudara Andi. C. Besar. Alasan kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata bahwa berdasarkan beberapa literatur hukum menyatakan yang dimaksud dengan kekilafan hakim yang nyata sebagai salah satu alasan peninjauan kembali dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Pertimbangan hukum hakim bertentangan dengan asas dan norma hukum. B. Amar putusan tidak didukung oleh pertimbangan hukum. C. Putusan diambil dari peradilan yang sesat, baik sesat fakta, faith, dwelling, atau sesat tentang hukumnya, dwelling, omtenen, extract. D. Penafsiran hakim atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak si pembuat peraturan perundangan tersebut. Agar memori peninjauan kembali ini tetap bisa fokus, maka para pemohon PK tidak akan keluar dari keempat penyebab kekilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menguraikan memori peninjauan kembali ini. Bahwa kuhap tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Namun jika dilihat dan dicermati dari terminologi kata kilaf dan keliru, tentunya kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda. Kilaf mengandung arti sebagai salah dan kekilafan artinya kesalahan dilakukan oleh seseorang secara tanpa sengaja. Dan kekeliruan dapat dimaknai sebagai kesalahan yang dilakukan secara sengaja tapi biasanya tidak ditujukan untuk mewujudkan suatu niat yang jahat. Kekilafan hakim dalam memutus perkara disebabkan oleh kesesatan fakta, dwelling faith, sementara kekeliruan yang nyata disebabkan oleh sesat hukum, dwelling omret hetres. Untuk itu hakim sebagai insan manusia biasa tentunya tidak mungkin luput dari kesalahan, termasuk ketika dirinya memeriksa perkara pidana dalam persidangan, sehingga dimungkinkan melakukan kesalahan. Dengan alasan inilah hukum memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan koreksi atas putusan meski telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui upaya hukum peninjauan kembali. In kasu kekilafan hakim dalam kekeliruan yang nyata yang dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung 193 Jungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Putusan majelis hakim sesat hukum akibat dualisme laporan pidana atas nama Rudiana. Bahwa berdasarkan berkas perkara ternyata para pemohon PK menemukan kejanggalan karena ternyata saksi Rudiana telah 2 kali melaporkan pidana pada hari yang sama, yaitu 31 Agustus 2016 masing-masing dengan laporan polisi nomor LP 448B8 2016 JBR CRB Kota dan laporan polisi nomor LP 953B8 2016 JBR CRB Kota. Laporan polisi nomor LP 448 tanggal 31 Agustus 2016 dapat kita temukan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan menjadi dasar pemeriksaan para saksi sebagai berikut.
Berita acara penyidikan saksi Suja tanggal 4 September 2016, berita acara pemeriksaan saksi Linggar Akbar tanggal 23 November 2016, berita acara pemeriksaan tambahan saksi Dede Riswanto tanggal 23 November 2016. BAP saksi Aib tanggal 23 November 2016, saksi Gugun Gumilar 23 November 2016, Andi Safrudin tanggal 23 November 2016, Dodi Irwanto SIP MSI 23 November 2016, terakhir BAP saksi Nahdlatul Kahfi tanggal 3 September 2016 dan BAP tambahan tanggal 17 Oktober 2016. BAP para saksi, selain sebagaimana para mohon PK sebutkan di atas, diperiksa berdasarkan laporan polisi nomor 953. Bahwa adanya dualisme laporan polisi tersebut mengakibatkan terjadinya peradilan sesat. Sebenarnya, apakah persidangan ini memeriksa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi nomor LT 448 atau laporan polisi nomor 953? Bagaimanapun dalam nomor 953, bagaimanapun dalam satu peristiwa pidana hanya dapat dikemas dalam satu laporan, sehingga apabila tercampur aduk laporan-laporan tersebut maka menimbulkan kebingungan apakah penyidikan ini dilakukan terhadap satu peristiwa atau memang terdapat dua peristiwa. Penyidikan atas satu peristiwa yang membingungkan ini mengakibatkan penyidikan tersebut cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum. Fakta dualisme laporan pidana rupanya luput dari pengamatan majelis hakim, sehingga majelis hakim melakukan kecilafan karena tidak meneliti dualisme tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan sesat fakta atau dualimped dan patut untuk dibatalkan. 2. Putusan majelis hakim sesat hukum karena menghukum para terdakwa yang sebelumnya melalui penetapan tersangka yang tidak sah, bahwa para pemohon PK berpendapat putusan nomor 4 mengandung sesat hukum, khususnya terkait dengan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di halaman 107-108 putusan nomor 4. Kesesatan yang dimaksud terjadi akibat adanya kekilafan hakim atau kekeliruan nyata karena tidak cermat memverifikasi laporan polisi yang dibuat oleh Rudiana sebagai pelapor. Dalam persidangan terungkap fakta diantaranya sebagai berikut. Pada sekitar jam 16.00, saksi Aib menelpon Rudiana memberitahukan kalau para pelaku sedang berada di depan SMPN 11 Cirebon. Saksi Rudiana dan kawan-kawan lalu menuju ke lokasi tersebut, kemudian menangkap para pemohon PK dan terpidana lainnya dan membawa mereka ke unit narkoba Polres Cirebon untuk dilakukan interogasi di halaman 34-108 putusan nomor 4. Saat interogasi inilah muncul dugaan penyiksaan fisik yang dilakukan oleh saksi Rudiana dan kawan-kawan sehingga menghasilkan pengakuan dari para pemohon PK dan terpidana lainnya akibat tidak tahan siksa. Pada sekitar jam 18.30, setelah mendapatkan pengakuan saksi Rudiana melaporkan kejadian tersebut ke unit Reskrim Polres Cirebon, lalu menjebloskan para pemohon PK dan terpidana lainnya ke dalam sel tahanan Polres Cirebon Kota tanpa disertai dengan surat perintah apapun. Pada tanggal 1 September 2016, sekitar jam 2.20 dan jam 3, penyidik Polres Cirebon memulai pemeriksaan para pemohon PK dengan rincian sebagai berikut. A. Tanggal 1 September 2016 sekitar jam 3, pemohon Hadi Saputra diperiksa langsung oleh tersangka. Pada tanggal 1 September 2016 sekitar jam 2.30, pemohon Eka Sandi diperiksa langsung sebagai tersangka. Pada tanggal 1 September 2016 sekitar jam 3, pemohon Jaya diperiksa langsung sebagai tersangka. Pada tanggal 1 September 2016 sekitar jam 3, pemohon Supriyanto diperiksa langsung sebagai tersangka. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Terima kasih.